Halo, nama saya Agnes Veronica Juniawala dengan NIM 372100075, jurusan Sastra Inggris di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Sekarang aku lagi ada project ini untuk matkul karakter building, di mana kita mewawancarai seseorang yang berprofesi sesuai minat kita ke depannya nanti. So, cek videonya. Oke, halo Awal. Halo. Gue pengen nanya nih sama lo seputar dunia editing. Boleh. Mau tanya apa? Gimana sih cara bikin foto atau video produk yang bagus gitu menurut lo? Kalau gua, ini beda-beda ya tiap orang ya. Video foto yang bagus itu yang pertama kita harus menentukan dulu tema dari si foto atau video ini. Baru habis itu kayak kita eksekusi dengan misalkan kayak kamera yang kita punya menyesuaikan dengan tema yang tadi. Contoh misalkan kayak kita pengen bikin misalkan biasanya kan laki-laki hobinya misalkan supaya otomotif misalkan. Terus hal-hal yang berbau dengan motor atau mobil gitu, nanti menyesuaikan dari foto atau videonya kayak tone warnanya, terus kayak lingkungan sekitarnya gitu. Jadi si foto atau video ini, si objek yang di dalam situ tuh menjadi lebih hidup gitu kalau kita bisa menyesuaikan dengan temanya yang emang tadi Sesuai gitu ya. peralatan ini yang buat ngetek video, foto dan videonya gitu sih. Berarti awalnya temanya dulu nih. Iya betul. Kita taruh ya. Oke. Yang kedua, apakah harus menggunakan kamera profesional saat pengambilan video? Kalau dulu waktu gue pertama kali nyoba ngedit sama foto itu, gue belum punya ini ya peralatan yang memang bagus lah, sebutlah gitu lah. Nah dulu awal-awal gue masih pakai ya kamera yang kalau kita foto itu tuh hasilnya tuh buram kayak gitu. Tapi ya gue suka melakukan itu gitu. Jadi ya udah karena hobi juga, terus sering berjalannya waktu, akhirnya gue bisa kayak ya punya peralatan foto yang kayak yang dilihat sekarang lebih profesional ya. lebih proper ya. Berarti kameranya apa aja gitu ya? Pakai HP apa aja gitu. Yang penting kita tahu nih tekniknya pengambilan foto. Oke, yang selanjutnya, apakah harus menggunakan alat seperti tripod untuk melakukan pengambilan gambar? Ya kalau tripod itu kan alat buat membantu kita dalam mengambil foto atau video kan. Ya dia kan fungsinya kan supaya mengurangi getaran gitu kan ya, atau distraksi yang ada kan gitu. Nah itu baik lagi ke orang ya, maksudnya baik lagi tuh kayak kalau memang dia dirasa cukup pakai tangan aja ya sok silakan gitu. Cuman kalau memang dia membutuhkan tripod ya berarti memang itu tripod itu dibutuhkan. Jadi jawaban gue adalah ya tergantung kondisinya lagi gitu. Tapi tripod itu jelas membantu, dan dibutuhkan ya baik lagi tergantung kebutuhannya gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, saat mengambil video atau foto baiknya kita pengambilannya landscape atau potret? Dia lagi objek yang kita mau ambil, terus balik lagi ke temanya. Pokoknya banyak hal-hal di dunia fotografi, editing, videographer gitu, itu yang memang sesuai term and condition, dimana kayak kondisinya apa, temanya apa, nah dibutuhkannya teknik pengambilan seperti apa, terus kayak peralatannya seperti apa, itu beda-beda. Nah jadi ada lagi portrait, landscape, di antara dua itu mana yang lebih bagus ya tergantung kondisi. Karena bener-bener kan ini kita berbicara fotografi, berbicara soal seni. Nah yang nama seni itu kan gak ada yang kata bagus, yang ada kan selera aja, kayak lu suka atau enggak kan gitu. Dan ya itu baik lagi ke selera masing-masing. Itu sih. Jadi gak ada ketentuan harus landscape atau potret? Iya, nggak ada suatu hal yang pakem di dunia fotografi, editing gitulah. Nggak ada, setahu gue sih nggak ada. Oke. Yang selanjutnya nih,
apa hal utama yang harus diperhatikan saat mengambil foto maupun video? Yang diperhatikan Mm-mm. ya yang pertama itu sih apa namanya, tentukan dulu objeknya yang jelas, karena kadang orang biasanya orang-orang pemula itu ketika mengambil gambar atau video itu dia mengambil gambar tapi ketika orang melihat tuh kayak apa objeknya nih gitu, objek dari si gambar ini atau video ini tuh apa, intinya tuh apa gitu, poin utamanya apa. Nah itu biasanya itu banyak yang keliru. Nah kalau gue nggak tahu nih kalau misalnya dari yang lain ya, cuman kalau dari saran gue sih lebih ditajemin aja atau lebih ditentuin aja kayak lu mau ngambil objek ini ya udah berarti dalam satu frame itu ya lu orang ketika ngeliat gambar lu atau video lu tuh ngarek situ gitu. Fokusnya ke objek. Kalau objek lu itu karena sayang aja, maksudnya lu udah nentuin objek tapi orang nggak bisa ngeliat objek lu itu sayang aja. Iya. Itu sih sebenarnya. Dan apa namanya ya, kembali lagi ke basic ya soal pencahayaan. Nah itu penting juga. Pencahayaannya juga penting. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau aplikasi editing, apakah Aplikasi kita editing. itu harus ditemuin di laptop aplikasinya gitu? Apa Enggak. menggunakan HP juga bisa? Enggak ya, itu dia lagi kan sering perkembangan zaman, teknologi semakin canggih. Begitu juga dengan kayak apa namanya videografi, fotografer gitu juga pasti mengikuti kan. Yang awalnya kita ngedit itu dari laptop, sekarang udah bisa lewat handphone, dan ya itu apa namanya, gue kembalikan lagi ke kalian yang nyamannya apa gitu. Ada orang yang memang nyamannya laptop aja, ada yang di handphone aja. Dan ya sekarang mudah ya, maksudnya mudah kayak orang sekarang yang dulu yang anggaplah analoginya tuh kayak baca buku harus buku fisik, sekarang bisa buku yang digital. Dulu orang ngedit tuh misalkan kayak harus tukang foto, sekarang bisa ngedit sendiri dan bisa berkreasi sesuka apa selera masing-masing gitu. Dan ya itu dia kayak apa namanya, nggak baik lagi ya, sorry apa namanya, gue nggak punya jawaban yang memang apa namanya lu harus bagus tuh pakai ini enggak bisa. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi sih, gue untuk sekarang gue lebih suka pakai handphone. Iya, dan bapak memotret tuh hal-hal yang memang terkesan spontan gitu. Dan kayak apa yang gue lihat gitu, yang menurut gue kayak oke ini unik nih, ini bagus nih gitu kan, terus gue meng-capture momen-momen gitu, terus gue foto, gue apa namanya videoin. Ya gue lagi senang gitu ya sih akhir-akhir ini gitu dengan handphone. Ya entah candid apapun itulah pokoknya, dan tidak terpakai ke satu genre fotografi gitu. Sekarang juga aplikasi editing udah ada ya di HP, Betul. Di laptop doang. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir, karya siapa yang lo kagumi sebagai editor video? Gue lagi akhir-akhir ini gue lagi suka ngeliatin karya-karyanya. Ada namanya, dia sering seliburan di Instagram sih, terutama di apa geng motor The Prediksi tuh, ada namanya Grady Kaizel, GRADY KAYZEL. Nah itu gue selalu ngeliat jepretan dia tuh, itu menurut gue keren aja gitu, beda dari yang lain dan gue suka gitu lah. Style lo banget apa? Iya, sesuai lah sama kesukaan gue gitu kan, dari tone warna segala macam, angle-nya gue suka. Terus juga kayak beberapa jepretan dari gue liat dari Instagramnya Vincent, Instagramnya Gading gitu keren juga ya, gue suka. Oke, thank you. Ya sama-sama Agnes.